warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam adik-adik. Berjumpa kembali dengan saya, dosen mata kuliah akuntansi sektor publik, ya, yang pada kesempatan kali ini seperti yang sebelumnya pernah saya sampaikan, ini yang hadir ada sekitar 15 orang, ya. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah sehingga materi yang akan saya sampaikan bisa memberikan banyak inspirasi kepada adik-adik. Mata kuliah ini, ya, adalah akuntansi sektor publik yang diberikan kepada mahasiswa semester 6, ya, dengan kode mata kuliah adalah AKN 3210, di mana bobot SKS-nya adalah 3 SKS, dan standar kompetensi yang diinginkan dari mata kuliah ini adalah adik-adik dapat mengaplikasikan konsep akuntansi sektor publik dalam berpikir dan bertindak untuk pengembangan keilmuan di bidang akuntansi sektor publik. Ini yang adik-adik bisa pahami, ya. Terus kompetensi dasar yang diharapkan dari mata kuliah ini, ya, mahasiswa dapat memahami konsep dasar akuntansi sektor publik, mahasiswa dapat menerapkan teori pengembangan dan berorientasi, berpikir dan bertindak kreatif dalam bidang akuntansi sektor publik. Adik-adik juga mengerti nantinya, ya, dan mampu mengidentifikasi sektor akuntansi sektor publik, juga memiliki kemampuan untuk menggambarkan dan menganalisis aspek dalam bidang dasar akuntansi sektor publik. Adik-adik juga nanti diharapkan mampu mengaplikasikan, ya, akuntansi sektor publik ini ke dalam akuntansi kepribadian, ya. Terakhir, harapannya dengan mata kuliah ini, ya, adik-adik mampu mengaplikasikan perencanaan akuntansi sektor publik dengan mengambil studi kasus perkembangan akuntansi nasional saat ini, ya. Nah, manfaat mata kuliah ini, ya, yang pertama adik-adik berharap, ya, mau mata kuliah ini memberikan pola pikir kreatif dalam pengembangan diri untuk mandiri dalam mengelola berbagai sumber informasi akuntansi sebagai dasar base untuk kebutuhan pengambilan keputusan perkembangan akuntansi yang berlaku umum, ya. Saya kira adik-adik bisa memahami, ya, benar paham, ya. Baik, kita akan mulai, ya, ke materi inti, ya. Ya, ini pengantar akuntansi sektor publik. Di sini dikemukakan, ya. Nah, sebelum itu ini adalah sistem penilaian yang Bapak berikan kepada adik-adik, di mana penilaiannya adalah UAS 30%, ya, UTS 20%, tugas 20%, kehadiran 30%. Kehadiran ini bisa nanti saat online juga bisa, saat offline juga bisa. Pada kesempatan kali ini adik-adik menerima mata kuliah saya saat offline, ya. Baik, ini deskripsi dari pengantar akuntansi publik. Yang pertama, mata kuliah ini akan memberikan dasar-dasar dalam memahami, ya, dan menerapkan konsep dan arti pentingnya perencanaan dan pengendalian untuk organisasi sektor publik, ya. Yang kedua, memahami dan menerapkan praktek akuntansi sebagai suatu aktivitas penyedia informasi yang berguna untuk pembuatan, perencanaan, pengendalian, penilaian prestasi, pengambilan keputusan operasional, investasi dan pendanaan oleh pihak intern atau manajemen untuk organisasi sektor publik. Dan selanjutnya juga adalah untuk memahami dan menerapkan, ya, bagaimana pelaporan keuangan kepada pihak eksternal organisasi sektor publik. Dan selanjutnya adalah memahami konsep pengauditan sektor publik. Ya, paham, ya? Kita lanjutkan. Ini sumber bacaan, ya. Pertama adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Peraturan Pemerintah. Yang kedua adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Nah, ini tujuannya kita belajar di sub materi akuntansi sektor publik ini. Yang pertama adalah memahami pengertian sektor publik, menyebutkan karakteristik khas dari organisasi sektor publik, menjelaskan implikasi karakteristik khas tersebut terhadap akuntansi sektor publik. Bisa dipahami, ya? Baik, selanjutnya ini adalah siklus, ya,
yang nanti akan dipelajari di dalam sektor publik. Yang pertama mulai dari analisis bukti transaksi, ya. Selanjutnya adalah tentang penjurnalan dan dilanjutkan dengan posting ke buku besar, ya, pembuatan neraca saldo, nanti masuk ke penyesuaian, baru nanti diteruskan dengan neraca saldo yang disesuaikan. Ini tahap pertama. Tahap selanjutnya ya pasti akan membuat laporan rugi laba, neraca, laporan keuangan, jurnal penutup, buku besar atau neraca penutup. Ini yang nanti siklus akuntansi sektor publik akan diberikan sampai akhir pertemuan kita, 16 kali pertemuan. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Ini pengertian publik, adik-adik ya. Di mana pengertian publik ini ya, istilah publik memiliki makna yang berbeda di setiap bidang ilmu yang berbeda juga. Pengertian publik di bidang ekonomi berbeda dengan pengertian publik di ranah politik, hukum atau lainnya. Sehingga tidak mudah memberikan pemahaman yang kuat terhadap pengertian sektor publik dalam konteks akuntansi sektor publik. Ya. Ini tentang persamaan sektor publik dengan sektor swasta. Banyak orang mengatakan kalau sektor publik itu tidak mencari keuntungan, tapi adalah penilaiannya kinerja. Sedangkan sektor swasta semata-mata operasional kegiatan aktivitas dalam meraih keuntungan itu yang menjadi tujuan utama. Itu yang mendasari pertama-tama sekali antara sektor publik dengan sektor swasta. Baik, saya jelaskan. Kedua sektor merupakan bagian integral dari sisi dan sistem ekonomi di dalam suatu negara yang menggunakan sumber daya untuk mencapai sebuah organisasi dan tujuan organisasi. Keduanya mengalami masalah yang sama, pasti adalah kelangkaan sumber daya, sehingga dituntut untuk menggunakan sumber daya organisasi secara ekonomis, efisien, dan efektif. Selanjutnya adalah proses pengendalian manajemen, termasuk manajemen keuangan, yang pada dasarnya sama di kedua sektor, sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan. Kedua sektor terikat pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang disyaratkan. Nah, ini proses akuntansi pokok ya, saya kira tadi di depan sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah ada dokumen, ada catatan dan laporan. Nah, ini perbedaan organisasi sektor publik dan sektor swasta ya. Di mana perbedaannya ya? Tujuan organisasi sektor publik adalah non-profit, sektor swasta adalah profit yang menjadi tujuan utamanya. Sumber pendanaan kalau di sektor publik itu adalah pajak, distribusi, ya, obligasi pemerintah, laba yang diperoleh dari badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, serta beberapa penjualan aset negara. Ya. Sedangkan di sektor swasta, ya, pembiayaan adalah internal yang dikeluarkan oleh pemilik perusahaan, ya, atau manajemen perusahaan melalui aktiva yang sudah ada. Pembiayaan eksternal biasanya mereka adalah menggunakan jasa kredit bank, ya, termasuk obligasi dan modal lainnya yang memang itu disertakan untuk pengembangan usaha. Sertakan pertanggungjawaban, ya, kalau di sektor publik itu pertanggungjawaban utama kepada publik atau masyarakat, yang itu dilegalisasi disetujui oleh DPR pusat atau DPR tingkat 1 dan DPRD atau daerah, ya. Kalau di sektor swasta ya pertanggungjawabannya ke pemilik perusahaan atau pemegang saham. Itu kalau di swasta. Sedangkan strukturnya kalau di sektor publik ya sangat birokratis, kaku dan hierarkis. Ya, karena ya ini uang negara yang harus dikelola. Jadi memang harus memang hierarkis dan birokratis. Di swasta adalah fleksibel, ya, piramid dan sifatnya fungsional. Karakteristik anggaran, ya, kalau di sektor publik ya terbuka untuk umum. Di sektor swasta tertutup untuk publik, karena itu adalah hak milik pribadi atau konsorsium atau sistem saham kepemilikannya. Sedangkan sistem akuntansinya, ya, kalau di sektor publik adalah cost accounting, sedangkan di sektor swasta adalah accrual accounting. Ya, bisa dipahami? Baik adik-adik, sudah dipahami ya perbedaan antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor swasta, ya. Yang perlu adik-adik garis bawahi hanya ada 3 kalau menurut saya perbedaan di antara sektor publik dan sektor swasta. Pertama adalah dana. Sumber dana sektor publik
itu berasal dari anggaran ya yang disahkan oleh DPRD daerah tingkat 1 maupun pusat ya. Yang kedua ya, kalau swasta anggarannya adalah dari pemilik saham atau pemilik perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua ya, kalau sektor publik penilaian itu adalah kinerja. Apakah anggaran itu benar-benar digunakan secara keseluruhannya? Kalau di sektor swasta ya tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan. Jadi berusaha dia efisien dan efektif dalam rangka memperoleh keuntungan. Terus yang terakhir, kalau sektor swasta pertanggungjawabannya itu adalah ke pemegang saham atau pemilik dana usaha. Sedangkan yang sektor publik ya adalah ke publik pertanggungjawabannya, ke masyarakat ya, yang dipertanggungjawabkan di depan DPRD, DPR 1 maupun pusat. Saya kira itu adik-adik. Ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita tentang akuntansi sektor publik dan sektor swasta. Perbedaannya kita ketemu di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.